Kalau alergi, dia reaksinya itu adalah reaksi imun. Jadi protein yang ada di dalam susu itu dianggap sebagai sesuatu yang berpotensi membahayakan tubuh. Maka sistem imun tubuh kita itu langsung menyerang si proteinnya ini supaya proteinnya tidak membahayakan tubuh. Jadi sistem imunnya ngaco dalam tanda kutip, yang harusnya aman. Kan harusnya protein susu kan nggak kayak bakteri atau virus yang membahayakan tubuh gitu. Tapi dianggap sama badannya salah tangkep lah. Kalau anak-anak udah jadi rahasia umum lah ya. Kalau misalkan aman nih, nggak ada alergi segala macem, demi menunjang pertumbuhan mereka kan harus dikasih susu juga. Nah kalau udah Enggak juga. Enggak. Dipatahin terus nih sama dokter Santi, gimana dong? Nih mau Karena gini, walaupun anak tersebut tidak mengalami alergi, tapi bisa ada kemungkinan anak ini mengalami intoleransi laktosa. Kalau dia mengalami intoleransi laktosa juga tidak diberikan susu sapi. Makanya susunya tergantung orangnya. Oh ya, karena kan susu macam-macam ya. Ada susu kambing, susu apa lagi? Ada susu hewani, ada susu nabati. Kalau hewani biasanya tuh yang paling umum susu sapi, tapi ada susu kambing, ada susu kerbau. Jadi kalau yang intoleransi sama laktosa bisa dikasih susu yang nabati ya? Nabati. Atau Kalau susu susu nabati selain sapi ya? Iya, iya kan? Enggak. Kalau dia intoleransi pada umumnya, walaupun tidak selalu ya. Kalau anak tersebut intoleransi atau orang dewasa tersebut intoleransi terhadap susu sapi, umumnya juga akan intoleransi terhadap susu jenis hewan yang lainnya. Jadi kalau dia nggak tahan susu sapi, juga biasanya nggak tahan susu kambing, nggak tahan susu kerbau. Tapi pilihan yang lain yang bisa diberikannya susu nabati. Walaupun tidak selalu ya, ada aja yang dia kalau susu sapi nggak bisa, tapi susu kambing bisa. Kalau nabati itu dari apa sih biasanya, Dok? Nabati kalau di kita kan nyebutnya susu kacang ya, padahal sebenarnya bukan susu kacang itu, Tapi ya kacang sih, susu kacang kedelai. Kacang juga dong kalau kedelai. Kan kacang macam-macam, ada kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, Yang kacang jogo. Yang spesifik ya. Ada juga susu oat, ada susu beras, ada susu almond. Susu beras ada ya? Ada. Itu khasiatnya sama ya? Beda. Oh beda. Karena masing-masing jenis susu punya kadar protein yang berbeda, punya kadar karbohidrat yang berbeda gitu. Tapi pada umumnya kalau dia laktosa intoleran, jadi intoleransi laktosa, dia bisa diberikan susu nabati. Dan kalau dia alergi susu sapi juga bisa diberikan susu nabati. Tapi banyak orang yang menganggap kalau susu itu hanya penting untuk anak-anak, Dok. Nah kalau orang dewasa sebenarnya masih perlu nggak sih? Untuk anak-anak juga nggak butuh-butuh banget, kecuali ASI. Tapi ASI itu bukan susu hewani, karena susu ibu kan, air susu ibu. Nah ASI memang dibutuhkan untuk bayi sampai anak berusia ya setahun. Kalau misalnya pola makannya baik, boleh dihentikan ASInya. Tapi kalau pola makannya buruk, ASInya dilanjutkan sampai 2 tahun. Tapi diharapkan 6 bulan pertama benar-benar ASI diberikan. Tapi untuk susu sapi atau susu pengganti lainnya sebetulnya nggak penting-penting amat jika pada anak-anak nih ya, jika memang anaknya punya keluhan dengan minuman susu gitu ya, atau kebutuhan gizinya sudah dicukupi dari makanan-makanan lainnya. Itulah sebabnya panduan gizi yang dari tahun 1950 kan kita taunya 4 sehat, 5 sempurna, 6 nilai ijazah. Siapa itu? Ya Naoki mungkin nilainya. Oh ya, anak magang ya. Anak magang. Ketahuan emang. Nilainya 6 gitu. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang udah nggak dipakai. Yang dipakai adalah gizi seimbang ya. Pedoman gizi seimbang. Pinter loh. Yang disederhanakan menjadi bentuk yang lebih mudah. Isi piringku. Nah di yang lama, yang 4 sehat 5 sempurna, ada susu kan? 5 sempurnanya itu adalah susu. Tapi kalau di yang pedoman gizi seimbang udah nggak ada. Susu itu hanya menjadi pilihan dari protein. Jadi ininya minumnya
nggak ada tuh penyempurna minum susu air putih. Karena si pedoman 4 sehat 5 sempurna tuh udah nempel banget ya, karena kan dari tahun 50. Jadinya orang-orang tuh nganggapnya susu nih itu sempurna, penting buat menunjang perkembangan pertumbuhan tulang. Jadinya pas udah dewasa, udah gede, nancep gitu. Nggak perlu lagi deh susu, orang udah gede. Nah, pertanyaannya, dewasa, kalau kita udah dewasa nih, masih perlu nggak sih minum susu itu? Kembali lagi ditanya yang pertama, ada masalah nggak dengan susu? Karena ternyata kita orang Asia, orang Afrika, orang Amerika Selatan itu tuh punya kecenderungan nggak bisa minum susu sapi. Oh iya. Iya. Berapa persen? Jadi, dokter tahu nggak? Antara 65 sampai 90-an persen. Banyak dong. Banyak. Berarti mungkin dari 10 orang ada beberapa yang nggak bisa minum susu berarti ya? Tergantung, kalau misalnya di seluruh dunia kita ngambil statistiknya tuh 75%. Tapi kalau tadi di negara yang saya sebutin itu di Asia, Afrika, Amerika Selatan itu 65 sampai 95%. Berarti kalau dari 100 orang yang bisa minum susu itu cuma 5 sampai 35 orang. Wow, dikit dong. Dikit. Jadi saya termasuk orang yang beruntung nih bisa minum susu ya. Iya. Tapi itu bukan alergi ya. Jadi harus dibedakan antara alergi sama susu dengan intoleransi laktosa. Emang orang yang intoleransi laktosa itu kalau minum susu apa sih dok yang bisa terjadi? Kalau intoleransi laktosa, di dalam saluran pencernaan orang tersebut, spesifiknya di usus halus, dia tidak membuat atau membuat tapi jumlahnya sedikit enzim yang dibutuhkan untuk mencerna gula yang ada di dalam susu. Gula yang ada di dalam susu itu namanya laktosa. Laktosa itu supaya bisa diserap oleh tubuh kita harus dipotong-potong. Laktosa dalam badan kita itu dipotong jadi glukosa plus galaktosa. Nah, untuk motongnya harus ada pisaunya. Pisaunya si laktase, si enzim pencernaan yang dihasilkan oleh usus halus. Nah, pada orang-orang tadi ya intoleran laktosa, enzimnya nggak ada atau nggak cukup, sehingga si susu yang diminum laktosanya nggak bisa diserap dengan sempurna. Alhasil laktosanya numpang lewat di saluran di usus kecil, masuk ke usus besar. Di usus besar kan banyak bakteri. Kalau bakterinya baik, dia menyebabkan si laktosa tersebut terurai jadi sesuatu yang bukan gas. Tapi kalau bakterinya yang banyak adalah bakteri jahat, maka si laktosanya ini dipecah oleh bakteri ini, dan hasil pemecahan dari bakterinya makan laktosa. Kalau makan kan dia kentut gitu ya, terus dia sendawa gitu. Nah, isinya gas. Nah, gas itu bikin perut kita bergas, jadi kembung perutnya, terus bikin perutnya sakit, terus perutnya bunyi-bunyi gruk kayak bergelora gitu, kayak gemuruh gitu, terus bikin perutnya kram, ujung-ujungnya agak mual, ujung-ujungnya diare, dan diarenya khas pakai nembak brot gitu. Maaf ya sahabat Sonora yang lagi makan, maaf. Itu gitu. Sama nggak sih kayak kalau baunya asem? Sama nggak sih kalau sama yang alergi? Kalau alergi apa yang dirasain? Kalau alergi dia reaksinya itu adalah reaksi imun. Jadi protein yang ada di dalam susu itu dianggap sebagai sesuatu yang berpotensi membahayakan tubuh. Maka sistem imun tubuh kita itu langsung menyerang si proteinnya ini supaya proteinnya tidak membahayakan tubuh. Jadi sistem imunnya ngaco dalam tanda kutip, yang harusnya aman. Kan harusnya protein susu kan nggak kayak bakteri atau virus yang membahayakan tubuh gitu. Tapi dianggap sama badannya salah tangkep lah kalau polisi nangkep kriminal gitu, salah tangkep gitu. Jadi yang harusnya nggak berbahaya dianggap berbahaya. Nah, sistem imunnya ini kemudian menyerang proteinnya dalam bentuk itu tadi, orangnya itu mulut, area sekitar mulutnya rasa kayak kesemutan, baal, tebel gitu, panas gitu, bengkak, terus kulitnya bisa merah-merah kayak orang giduan gitu, gatel,
Terus Oh ya, dia khas kalau alergi kan gatal-gatal ya. ya bisa hidungnya berair, matanya berair Mm-mm. gitu. Terus bisa dalam sekejap dia batuk-batuk, terus dia sesak, suara nafasnya bunyi mengi, ngik gitu. Kayak Kalau asma ya. parah iya, kalau parah bisa sampai menyebabkan kematian. Ah, Makanya tahun 2023 di Inggris kan rame tuh. apa tuh? Ada sebuah kafe, ada ibu dan anak, anaknya baru umur 13 kalau saya nggak salah. Dia pesen susu coklat, hot chocolate, Yep. tapi dia udah bilang susunya pakai yang oat. Nah, petugasnya salah bikin atau gimana lah gitu. Bikinlah dengan susu sapi. Jadi baru dia satu teguk, dia langsung menyadari bahwa itu susu sapi, langsung dia rasa sesek, batuk gitu, rasa nggak enak. Disuntik EpiPen. EpiPen itu adalah bentuknya seperti pen, itu isinya epinefrin, disuntikkan ke paha. Ih, Mas Jose tahu loh, pernah lihat ya? EpiPen. Pernah. Di film apa di? Film. Iya. Dokumenter. Ini Oke. masuk ke suaranya. Artinya disuntik kemudian nggak tertolong ya. Walaupun sudah disuntik EpiPen, segera dilarikan ke rumah sakit, tapi akhirnya meninggal. Jadi sepenting itu ya untuk Ya, kita tahu. sepenting itu kalau dia alergi.